Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di ID Session Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bu Ellen May untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa, ada INKP, kemudian juga ada Tekim, Wood, kemudian juga ada Antam. Antam tadi juga sempat kita singgung, lebih direkomendasikan untuk sell, dan posisi buyback tadi juga sudah disebutkan juga. Ini ada supportnya di 1000, resistennya di 1150. Kemudian juga ada Wood 424 500, kemudian INKP dan Tekim, di mana hari ini INKP sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan 9.000 dan 10.000, Tekim di 6250 dan 6.800. Ibu Ellen masih bergabung bersama kami, Bu? Iya. Ya, kita akan coba review singkat, Bu Ellen, untuk saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Antam tadi juga sempat kita bahas, INKP dan Tekim ini tampaknya juga baru mulai mengalami penguatan. Masih ada ruang, Bu, untuk penguatan INKP dan Tekim? Ya, INKP dan Tekim, saya mulai dari TKIM dulu ya. TKIM ini sendiri secara valuasi baru aja saya cek itu juga sangat murah sekali, di angka 7, sekian untuk PER-nya. Sedangkan PBV-nya untuk TKIM ini juga di bawah 1 ya. Jadi sangat murah sekali untuk PBV-nya. Untuk INKP saat ini valuasinya di angka 8,9 dan PBV-nya juga 0,8. Jadi sangat murah. Nah, kalau untuk teknikalnya bagaimana? Teknikalnya saat ini TKIM berada di dekat resisten juga ya. Meskipun hari ini dia naik, dia ada satu resisten kuat di angka 6.600. Ya. Untuk INKP saat ini resistennya juga dekat di angka 10.000. Nah, artinya apa? Artinya kalau untuk dalam jangka pendek ini kita masih harus tetap berhati-hati ketika trading. Yang swing trader cuan bungkus ya. Tapi kalau teman-teman punya time horizon untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, buy and hold INKP ini sangat bagus sekali. Oke, untuk Wood singkat saja, Bu Ellen. Ya, kalau untuk Wood sendiri, ini secara teknikal dia mulai masuk uptrend dengan support di 426 dan resistennya di 500 ya. Jadi buy and hold, bisa buy and hold. Dia nggak banyak resisten kayak INKP, TKIM. Bisa untuk trading nih, beli dan simpan. Oke, INKP, Tekim, dan Wood, kemudian Antam tadi juga sempat kita bahas saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Kita lanjut, Bu Ellen, ke pertanyaan selanjutnya. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, NIKL hari ini bagaimana? Sudah ambil posisi di 810, Bu? Oke, kalau nikel saat ini dia sedang stagnan ya, sideways, dia nggak kemana-mana, gerakannya akan berada dalam range 800 sampai dengan 950. Ya. Jadi kalau ada pantulan atau technical rebound, jual aja dulu karena dia likuiditasnya juga sangat kecil sekali. Gitu, jadi agak riskan dari faktor likuiditasnya. Baik. Kita beralih ke Pak Bambang di Jawa Timur. UNTR sudah ambil posisi di 22.300. Penutupan hari ini di 22.275, ditutup stagnan. Posisi tertinggi di 22.450 intraday-nya. Analisis Anda, Bu Ellen? UNTR, jadi tadi Bapak punya 22.300. 22.300 ini pas di masa sideways-nya dia. Jadi UNTR ini dia jangka pendek akan bergerak di 21.725 sampai dengan 23.000 ya. Jadi kalau trading sekitaran 23.000 bisa consider untuk profit taking, sedangkan kalau untuk investing bisa nge-hold sih. Mungkin 3 bulan ke depan sudah mulai ada hasil gitu. Oke, Pak Bambang di Jawa Timur ambil posisi untuk UNTR di 22.300. Selanjutnya kita akan coba sapa ini lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih ke agro ini, Bu Ellen, sampai dengan akhir tahun, bagaimana proyeksinya, Bu? Oke, untuk agro, kalau sampai akhir tahun saya melihat masih ada potensi untuk meningkat ya agro ya. Dan hari ini dia turun itu pas banget kena di area support gitu. Cuman yang saya mau cermati adalah untuk agro ini likuiditasnya juga tidak terlalu besar. Jadi harga sahamnya sangat volatile sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan dia mirip dengan BRIS meskipun tidak ada kaitannya dengan merger bank syariah juga.
Tapi saat ini BRIS karena ada merger syariah, dia punya ini bisa terdilusi. Iya. Teman-teman yang punya BRIS bisa terdilusi. Dan Betul. itu bisa bikin BRIS turun. Kalau BRIS turun, biasanya agro juga turun. Oke. Untuk agro ini yang ditanyakan tadi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita akan coba sapa Bapak Sugi, BBCA ambil posisi di 29.500 Bu Ellen. Ini juga tanpa menyebutkan lokasi ini untuk Sugi, BBCA 29.500 Bu. Kalau trading di 29.500 itu ketinggian, artinya beli pas di resisten. Kalau untuk investing, hold aja nggak masalah. Ya, jadi hold aja untuk investor nggak masalah di 29,5. Di hold di 29.500. Iya, tapi sebenarnya kalau untuk ditanya apakah itu level yang bagus buat beli sih enggak gitu. Kalau saat ini supportnya BCA di 28.200. Oke, 28.200. Posisi penutupan 28.900 minus 0,43%. Tapi peluang jangka pendek untuk balik ke 30 ribuan kembali bagaimana Bu Ellen untuk BBCA? Bisa banget. Bisa banget. Oke, bersabar ya, sudah ambil posisi. November nanti ya, kalau saya perhatikan November, Desember saham-saham bisa menguat. Oke, kita beralih ke Jakarta, ada Bapak Edi Basuki. Jasa Marga sudah ambil posisi di 3.690. Support dan resisten untuk jangka pendek dan menengah? Ya, kalau Jasa Marga di 3690 sekarang ini pas banget di area support ya, support minornya dia. Bisa ada pantulan dikit dengan resisten 3.900. Jadi kalau view-nya jangka pendek, bisa profit taking di dekat-dekat area tersebut. Tapi kalau view-nya jangka panjang, ini juga bisa nge-hold, tapi bukan pilihan utama saya untuk investasi jangka panjang ini ya. Intinya saham-saham ke depan mulai November, Desember ini semua arahnya akan cenderung bullish. Baik, 3680 posisi penutupan di sesi kedua. Sementara tadi Pak Edi Basuki di 3690. Target price 39 tadi ini jangka pendek berarti Bu Ellen? Kurang dari 1 bulan jangka pendek. Baik, Pak Edi Basuki Jakarta Jasa Marga di 3690. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Putra di Bekasi ini menanyakan untuk HMSP dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan yang cukup dalam Bu Ellen. HMSP sudah ambil posisi di 1450. Untuk HMSP ini pelemahannya sudah menyentuh level support belum Bu sebenarnya? Udah, jadi HMSP hari ini kena support 1.400. Teman-teman yang mau beli untuk investasi jangka panjang ini sebenarnya adalah level yang sangat bagus sekali untuk masuk. Oke. Di 1450 bagaimana Bu? Sudah ambil posisi? Oke aja, 1450 masih masuk range untuk beli buat investing, juga hold aja nggak masalah. Putra di Bekasi, HMSP di 1450. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Anastasia di Tangerang, ada Antam dan Tekim. Tadi juga sudah kita bahas, Bu. Kebetulan juga masuk ke dalam saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Sulis di Jawa Tengah ini. Untuk saham ITIC, 1 sampai dengan 2 bulan ke depan. Analisis Anda untuk ITIC? ITIC ya? Bentar. Kalau untuk ITIC sendiri ini saya agak worry dengan likuiditasnya ya. Jadi kalau misalkan belum punya jangan ambil. Kalau misalkan udah punya, cuan langsung jual aja. Kalau misalkan ternyata dia nggak naik, saya kasih batas di bawah level 665 harus udah cut loss, harus udah jual gitu. Karena ini sangat-sangat riskan sekali dengan likuiditas dia. Baik, ini berkaitan dengan profil risiko, begitu Bu Ellen? Ya, betul. Baik, Ibu Sulis di Jawa Tengah. Kita akan jeda kembali, Bu Ellen. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas kembali satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.